Yuk, hari ini kita jalan-jalan ke Pegunungan Timor buat kenalan lebih dekat dengan kebudayaan unik dari masyarakat suku Bunak. Nah, ini dia gambaran besar perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari siapa si suku Bunak itu, terus kita telusuri asal-usul dan sumpah kuno mereka, lanjut ke gimana cara mereka membangun desa, sistem kekerabatan mereka yang unik, sampai perubahan besar yang mereka alami dan kondisi mereka di zaman sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Pertanyaan pertamanya adalah, Jauh di pedalaman Pegunungan Timor bagian tengah, hiduplah sebuah kelompok masyarakat yang luar biasa, dikenal sebagai suku Bunak. Mereka ini adalah kelompok etnolinguistik yang khas, dengan akar budaya yang sudah sangat dalam di wilayah itu. Nah, hal pertama yang menarik soal identitas mereka adalah soal nama. Mereka sendiri menyebut diri mereka Bunak. Tapi tetangga mereka, suku Tetum, punya sebutan lain untuk mereka, yaitu Marai. Beda penyebutan ini penting loh buat memahami posisi mereka di antara suku-suku lain. oke, sekarang kita mundur sedikit ke masa lalu. Gimana sih awal mula cerita mereka? Ternyata, semuanya berawal dari sebuah mitos dan sebuah janji suci yang abadi. Jadi, menurut cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi, nenek moyang suku Bunak ini ternyata bukan penduduk asli Timor. Mereka adalah para perantau yang datang lewat laut dari sebuah negeri yang jauh yang mereka sebut Sinamutin Malaka. Dan di puncak sebuah gunung, terjadilah momen yang paling menentukan. Para pendiri ini mengikat sebuah sumpah darah. Bukan sebarang sumpah. Ini adalah perjanjian suci untuk berdamai selamanya. Mereka bahkan meminum campuran darah mereka sendiri dengan tuak lokal sebagai tanda keseriusan janji untuk tidak akan pernah saling berperang. Bisa kebayangkan, sumpah ini bukan main-main. Ancamannya aja udah ngeri banget. Siapapun yang melanggar dipercaya bakal kena kutukan, mulai dari muntah darah sampai malapetaka lainnya. Ini nunjukin betapa sakral dan kuatnya perjanjian kuno ini dalam kebudayaan mereka. Nah, ini bagian yang seru banget. Ternyata cara mereka mengatur masyarakat itu bisa kita lihat langsung dari tata letak desa dan rumah-rumah mereka. Unik banget. Jadi, desa-desa tradisional mereka itu sengaja dibangun di atas bukit. Kenapa? Tentu saja untuk pertahanan. Dan di pusatnya selalu ada bangunan utama, yaitu rumah klan yang disebut Deu Hoto. Ini jelas banget nunjukin kalau keamanan dan kebersamaan itu nomor satu buat mereka. Nah, rumah klan ini sendiri, si Deu Hoto itu bukan cuma sekadar bangunan. Tata ruangnya punya makna yang dalam banget. Dibagi jadi 3 area, bagian depan, Lakok Lor, itu area publik untuk tamu dan para pria lajang. Bagian tengah, Deu Mil, adalah area sakral untuk upacara dan tempat para wanita lajang. Dan yang paling belakang, Lakok Hoto, itu area privat khusus untuk kepala rumah tangga. Keren ya, pembagiannya jelas banget. Sekarang kita masuk ke aturan main dalam masyarakat Bunak. Kalau mau lihat gimana kompleksnya sistem sosial mereka, coba deh kita lihat aturan pernikahan dan kekerabatannya. Jadi, mereka punya 2 sistem perkawinan utama. Ada yang namanya Suldara, di mana semuanya ikut garis keturunan ayah atau patrilineal. Istri pindah ke klan suami, anak-anak masuk ke klan ayah, dan warisan juga turun ke anak laki-laki. Tapi ada juga Tonterel, yang kebalikannya, ikut garis keturunan ibu atau matrilineal. Di sini, suamilah yang pindah ke klan istri, anak-anak ikut klan ibu, dan warisan justru jatuh ke anak perempuan. Aturannya beda total. Coba kita lihat lebih dalam di perkawinan Suldara. Prosesi hantaran atau maharnya itu rumit banget. Bukan cuma soal materi, tapi penuh simbol. Keluarga laki-laki bawa barang berharga seperti piring emas, kerbau, sampai kapak. Nah, keluarga perempuan membalas dengan selimut berkualitas, babi, bahkan kebun. Ini bukan cuma transaksi, tapi sebuah ritual untuk membangun hubungan dan saling menghormati antar 2 klan. Kisah suku Bunak nggak berhenti di tradisi kuno aja. Mereka juga melewati perubahan politik yang luar biasa besar selama 100 tahun terakhir, dari zaman kerajaan sampai jadi bagian dari negara modern. Lihat deh timeline ini. Dari kedatangan Belanda di tahun 1862, terus kerajaan tradisional mereka dihapuskan di tahun 1916. Sempat berdiri lagi sebentar pas kemerdekaan Indonesia. Tapi akhirnya di tahun 1962, semua kerajaan tradisional diganti total oleh sistem administrasi modern. Perubahannya benar-benar cepat dan dramatis kan? Oke, setelah lihat sejarah panjang mereka, pertanyaannya sekarang adalah, gimana nasib suku Bunak di zaman modern ini? Apa yang berubah? Nah, inilah potret suku Bunak sekarang.
Kepercayaan mereka jadi campuran unik antara keyakinan leluhur pada Hot Esen dengan ajaran Katolik. Rumah adat Deuhoto yang dulu jadi pusat kehidupan, sekarang udah langka banget ditemuin. Anak-anak mudanya banyak yang merantau ke kota buat cari kerja, dan bertani udah nggak semenarik dulu buat mereka yang udah sekolah tinggi. Tantangannya nyata banget. Jadi, ini pertanyaan besarnya buat kita renungkan. Ketika generasi baru mulai meninggalkan sawah di gunung untuk hiruk-pikuk kota, gimana caranya sebuah budaya yang dibangun di atas ikatan leluhur dan tanah adat bisa bertahan dan beradaptasi? Kisah suku Bunak ini masih terus berjalan, dan kita cuma bisa menebak-nebak bab selanjutnya akan seperti apa.